Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat kreatif, dimanapun kalian semua berada, semoga senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia akan mencari figur terbaik untuk dijadikan sebagai teladan. Figur manusia terbaik yang tepat untuk dijadikan sebagai teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik untuk kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, serta ia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun masa terbaik yang relevan untuk dijadikan sebagai teladan adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Pada generasi mereka terdapat keutamaan dan kesempurnaan dalam perjuangan Islam yang tidak dapat ditandingi oleh generasi setelahnya dari umat ini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada generasi setelahnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infak mereka satu mud dan tidak pula setengahnya." Ujian yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum adalah ujian yang berat. Diriwayatkan dari Fatimah binti Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, lalu yang setelahnya. Mereka telah melewati semua ujian kehidupan dan mereka telah meninggal di atas keimanan. Oleh karena itu, jika seorang muslim dan muslimah ingin mencari generasi terbaik untuk dijadikan sebagai teladan, maka hendaknya meneladani generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, karena mereka telah aman dari fitnah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah di Madinah, beliau mengatakan, "In kuntum la budda muqtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitnah." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, jika kalian akan mengambil teladan, maka ambillah teladan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang telah meninggal dunia, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sifat mulia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam Al-Quranul Karim
yang layak untuk diteladani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang bersamanya mereka keras terhadap orang-orang kafir, namun saling mengasihi antara sesama mereka. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Pada wajah-wajah mereka tampak bekas sujud. Demikianlah sifat mereka di dalam Taurat. Sedangkan sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas tersebut menjadi semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman tersebut membuat kagum orang yang menanamnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala hendak membuat jengkel hati orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih di antara mereka dengan ampunan dan pahala yang besar. Dari ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa di antara sifat mulia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu adalah yang pertama, keras terhadap orang kafir. Orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Kemudian pelajaran yang kedua, di antara sifat mulia para sahabat adalah mengasihi kaum muslimin. Disebutkan pada ayat di atas, ruhama'u bainahum. Mereka saling mengasihi di antara sama mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh. Demikianlah interaksi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum terhadap sesama kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Permisalan kaum mukminin dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelemah lembutan mereka seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya tidak dapat tidur dan merasakan demam. Oleh karena itu, hendaknya sama kaum mukminin saling mengasihi dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha." Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti sebuah bangunan, sebagiannya saling menguatkan sebagian yang lainnya. Pelajaran yang ketiga di antara sifat para sahabat adalah banyak melakukan salat. Disebutkan pada ayat di atas, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Interaksi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kepada Al-Khaliq adalah dengan banyak melakukan salat
dalam rangka mencari surga Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Mereka banyak melakukan salat yang merupakan amalan ibadah yang terbaik. Diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu, wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Beristiqomahlah kalian dan kalian sekali-kali tidak akan dapat menghitung pahalanya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat, dan tidak akan mampu senantiasa menjaga wudu melainkan orang yang beriman." Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim dan muslimah memperbanyak melakukan salat-salat yang ditetapkan di dalam agama Islam. Kemudian pelajaran yang keempat adalah tampak kesolihan dan ketawaduan. Disebutkan pada ayat di atas, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah-wajah mereka tampak bekas sujud. Yang dimaksud dengan tampak bekas sujud dalam ayat ini adalah tampak cahaya kesolihan dan ketawaduan mereka ketika di dunia. Salat dan berbagai amalan kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjadikan mereka semakin tawadhu, tidak membanggakan diri di hadapan manusia. Sedangkan pada hari kiamat, wajah mereka akan memancarkan cahaya putih dan bekas sujud mereka tidak akan terbakar oleh api neraka. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ta'kulun naru bna Adama illa atharas sujud. Harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, neraka akan membakar anak Adam kecuali bekas sujudnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada neraka untuk membakar bekas sujud. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim dan muslimah semakin banyak melakukan amal salih yang menjadikannya semakin tawadhu di hadapan manusia. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah di antara sifat mulia generasi terbaik umat Islam. Barang siapa yang dapat meneladaninya dan mewarisi sifat mulia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar berupa surga. Umat Islam merupakan umat terakhir, namun akan lebih dulu dihisab pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah." Kami adalah umat terakhir, namun kami adalah umat yang lebih dahulu dihisab pada hari kiamat. Di antara umat Islam ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fanadhartu fa idza sawadun katsirun, qala haula'i ummatuka wa haula'i 70,000 qaddamahum la hisaba 'alaihim wa la 'adzab." Qultu walima, qala kanu la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat bagian hitam yang lebih banyak. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berkata, merekalah umatmu. Dari mereka terdapat 70.000 yang akan mendahului untuk masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa amalan mereka? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menjawab, mereka tidak berobat dengan kei, yaitu tidak berobat dengan menempelkan besi panas pada bagian yang sakit. Mereka tidak meminta diruqyah. Mereka tidak bertatoyur, yaitu tidak pesimis, menganggap sial ketika melihat sesuatu yang dianggap sebagai pertanda. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan taufik untuk meneladani dan mengikuti sifat mulia para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemudahan
untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.